ekspektasi kenapa ya? Warna kuning. Soft spoken. Untuk trigger soft spoken, aku bakal bacain beberapa dongeng ya. Yang pertama judulnya Kisah Buaya yang Serakah. Di pinggiran sungai ada seekor buaya yang sedang kelaparan. Sudah 3 hari, buaya itu belum makan. Perutnya terasa lapar sekali. Mau tidak mau, hari ini dia harus makan, sebab kalau tidak, bisa-bisa ia akan mati kelaparan. Buaya itu segera masuk ke dalam sungai. Ia berenang perlahan-lahan, menyusuri sungai mencari mangsa. Buaya melihat seekor bebek yang juga sedang berenang di sungai. Bebek tahu dia sedang diawasi oleh buaya. Dia segera menepi. Melihat mangsanya akan kabur, buaya segera mengejar dan akhirnya bebek pun tertangkap. Ampun buaya, tolong jangan mangsa aku. Dagingku sedikit, kenapa kamu tidak memangsa kambing saja di dalam hutan? Ucapnya seraya menangis ketakutan. Baik, sekarang kau antar aku ke tempat persembunyian kambing itu. Perintah buaya dengan menunjukkan taring yang sangat tajam. Berada tidak jauh dari tempat itu, ada lapangan hijau tempat kambing mencari makan. Dan benar saja, di sana ada banyak kambing yang sedang lahap memakan rumput. Pergi sana, aku mau memangsa kambing saja. Bebek yang merasa senang kemudian berlari dengan kecepatan penuh. Setelah mengintai beberapa lama, akhirnya buaya mendapatkan 1 ekor anak kambing yang siap disantap. Tolong, jangan makan aku. Dagingku tidak banyak, aku masih kecil. Kenapa kamu tidak makan gajah saja yang dagingnya lebih banyak? Aku bisa mengantarkan kamu ke sana. Baik, segera antarkan aku ke sana. Anak kambing itu mengajak buaya ke tepi danau yang luas. Di sana ada anak gajah yang besar. Buaya langsung mengejar dan menggigit kaki anak gajah itu. Walau besar, tapi kulit gajah itu sangat tebal, jadi tidak bisa melukainya. Anak gajah itu berteriak minta tolong kepada ibunya. Buaya terus saja berusaha menjatuhkan anak gajah itu, tapi sayangnya tetap tidak bisa. Mendengar teriakan anaknya, sekumpulan gajah mendatangi dan menginjak buaya itu sampai tidak bisa bernafas. Buaya itu tidak bisa melawan karena ukuran ibu gajah itu sangat besar. Ditambah dia juga lemas karena belum makan. Buaya itu pun kehabisan tenaga, lalu mati. Aku bakal bacain dongeng yang kedua. Judulnya Tenggiling yang Cerdas. Di sebuah padang sabana, Kalimantan Selatan, tinggallah seekor tenggiling. Tenggiling itu bernama Tresalong. Ia dikenal sebagai tenggiling yang suka menolong. Pada suatu hari, seekor harimau datang ke padang sabana dan dia membuat takut semua hewan, kelinci, tupai, dan Tresalong yang sedang bermain turut ketakutan melihat kedatangan harimau. Ketiganya bersembunyi di balik semak-semak. Jangan berisik, kata tupai sambil memperhatikan harimau yang perlahan mulai mendekat. Melihat langkah harimau yang semakin dekat, tubuh kelinci gemetar ketakutan. Semak-semak tempat mereka bersembunyi bergoyang-goyang lantaran gerakan tubuh kelinci yang tak bisa ditahan. Harimau pun melihat hal itu. Perlahan harimau mendekat ke semak-semak. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Tanya harimau. Tidak, kami tidak sedang melakukan apa-apa, kata tupai menjawab pertanyaan si harimau. Baiklah, aku lapar, aku butuh daging segar. Apakah kalian bisa memberiku makanan yang aku butuhkan? Seru sang harimau kepada kelinci, tupai, dan Tresalong. Mendengar itu, kelinci dan tupai semakin ketakutan. Mereka pasrah dengan nasib hidupnya. Tidak langkah lain kecuali menanti harimau mencabik-cabik tubuh mereka dan menyantapnya. Tresalong menyadari kedua temannya ketakutan. Oleh karenanya, Tresalong mencoba berbicara pada harimau. Harimau, dagingku sangat lezat. Aku mau memberikan dagingku kepadamu.
Asalkan kamu mau melepaskan dua temanku untuk pergi dari sini, ungkap Tresalong kepada harimau. Apa kamu rela dagingmu aku makan? Timpal harimau kepadanya. Aku rela asalkan dua temanku diizinkan pulang menyampaikan kematianku kepada orang tuaku. Baiklah, kalau hanya itu maumu. Kelinci dan tupai akhirnya diperkenankan untuk pergi menyampaikan keinginan Tresalong. Dengan berat hati, keduanya beranjak pergi meninggalkan Tresalong dengan harimau. Saat dirasa cukup jauh dan tak terlihat dari jangkauan mata, Tresalong segera meminta harimau untuk mencicipi dagingnya. Harimau yang sudah sangat lapar tak mau menunggu lama. Ia segera mendekat dan menyergap Tresalong. Namun seketika itu Tresalong menggulingkan tubuhnya. Harimau tidak sadar bahwa Tresalong dapat menggulingkan tubuhnya dengan balutan sisik yang keras dan membuat harimau kesusahan untuk memakannya. Berulang kali harimau mencoba menggigit tubuh Tresalong, namun usahanya sia-sia. Yang harimau dapatkan justru rasa sakit pada taringnya karena berulang kali menggigit kerasnya sisik yang menyelimuti tubuh Tresalong. Setelah beberapa waktu lamanya, harimau pun menyerah dan memutuskan untuk meninggalkan Tresalong. Harimau pun pergi dengan perut keroncongan karena ia tidak mendapat santapan daging untuk menu makan siang. Sementara Tresalong justru gembira karena berhasil menyelamatkan kedua temannya. Ketika Tresalong pulang, semua teman dan keluarga menyambut dengan penuh haru. Beragam ucapan terima kasih pun bersahut-sahutan datang dari kelinci, tupai, dan orang tua kepada Tresalong. Tresalong pun hidup bahagia atas sikap penolongnya. Oke, aku bakal bacain dongeng yang ketiga. Judulnya Panda yang Taat. Di daerah perbukitan Cina yang dingin, hiduplah habitat panda. Dalam habitat tersebut tinggallah Pasol, seekor panda kecil bersama keluarganya. Hari ini Pasol tampak sedih. Ia berdiam diri di bawah kerimbunan pohon bambu. Ia bangun kesiangan sehingga tidak dapat berangkat ke masjid. Ibu Pasol mendekati anaknya nampak sedih. Ada apa, Pasol? Bu, pukul aku. Hari ini aku bangun kesiangan dan tidak sholat subuh, jawab Pasol sambil menundukkan kepala. Mendengar ucapan itu, Ibu Pasol tersenyum. Lihat Ibu. Pasol pun secara perlahan mencoba menengadahkan kepala dan menatap ibunya. Ibu tidak akan memukulmu. Ibu tahu kamu anak baik. Lupa itu wajar. Kamu sudah pintar karena tahu kesalahanmu, ungkap ibu menasehati. Yang penting jangan diulangi lagi, anak, tambahnya. Mendengar perkataan ibunya, Pasol pun segera meminta maaf dan memeluk ibunya. Sekarang hapus rasa sedihmu dan ingat, jangan tidur di larut malam agar dapat bangun lebih awal, dan segeralah ambil air wudhu setelah terbangun di waktu pagi dan sholatlah, nak, ungkap ibu. Pasol mengangguk mendengarkan nasihat ibunya. Segera ia mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Usai sholat, ia kembali kepada ibunya. Sholat itu ibarat balas budi. Kita bebas menghirup udara, melihat indahnya dunia. Itu semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas karunia-Nya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, ungkap Ibu Pasol padanya kemudian. Ibu Pasol tidak bosan untuk mengingatkan bahwa sholat termasuk bagian perintah agama yang wajib hukumnya. Ibu Pasol selalu memberikan contoh kepada Pasol untuk menjaga sholat 5 waktunya. Terima kasih Ibu untuk nasihatnya. Pasol berjanji akan memperbaiki sholat Pasol. Pasol juga janji tidak akan tidur terlalu malam agar bisa bangun lebih awal, ungkap Pasol dengan selipan tawa ringan. Ibu Pasol pun tertawa bahagia mendengar ucapan putranya dan dengan bangga memeluknya. Ibu sayang sama Pasol, bisik ibu padanya. The last one is